oleh Sarung Al-Samsi. Libur panjang Tahun Baru Islam menyebabkan arus lalu lintas eksit tol Parungkuda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengalami kemacetan panjang. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bali Bandara melakukan otopsi terhadap jenazah Juliana Marins, warga negara Brazil yang terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani. Di tengah pemulihan kesehatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo lantaran alergi kulit, ia dan Ibu Iriana nampak akan pergi berlibur bersama cucu-cucunya. Jokowi menyebut saat ini kondisi kesehatannya baik-baik saja. Informasi selengkapnya kami hadirkan di kabar utama bersama saya Felicia Belinda. Kita awali informasi pertama pemirsa, kebakaran meludeskan satu unit truk kontainer di kilometer 221 ruas tol Kanci Pejagan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kobaran api melanda sebuah truk kontainer ekspedisi yang berangkat dari Bekasi, hendak menuju kota Surabaya. Awalnya, sopir mengaku tidak tahu jika kendaraannya telah terbakar. Ia baru menepi setelah pengemudi mobil-mobil yang lain memperingatkan munculnya asap tebal dari kontainer. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Cirebon yang dibantu pengelola tol Kanci Pejagan akhirnya berhasil memadamkan api setelah 3 jam. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemirsa, wisatawan memadati jalanan di pusat kota Bandung untuk menikmati suasana pada liburan akhir pekan panjang malam ini. Kota Bandung masih menjadi primadona bagi para pelancong dari dalam maupun turis mancanegara. Malam ini kepadatan pengunjung terpantau pada sejumlah lokasi di pusat kota Bandung dan juga tempat-tempat kuliner. Sejumlah tempat yang padat antara lain adalah Jalan Braga, alun-alun, dan sentra kuliner Jalan Lengkong. Arus kendaraan yang tersendat di jalanan pusat kota membuat petugas lebih bersiaga untuk mengatur lalu lintas. Sementara itu pemirsa, kepadatan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek dan jalan tol layang MBZ dari arah Jakarta menuju Cikampek Karawang, Jawa Barat. Akibatnya antrean kendaraan mengular hingga puluhan kilometer. Puluhan ribu kendaraan yang didominasi oleh mobil berplat Jabodetabek ini memadati ruas tol layang MBZ. Tidak hanya di ruas tol layang MBZ, di jalur bawah atau tol Jakarta Cikampek juga dipadati ribuan kendaraan. Guna mengurai kepadatan, petugas memberlakukan rekayasa arus dengan sistem lawan arus atau kontraflow dari kilometer 47 hingga kilometer 65 arah Cikampek. Momen libur Tahun Baru Hijriah dan libur panjang sekolah ini dimanfaatkan warga untuk pulang kampung dan berwisata ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Setelah terjadi kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek, bagaimana kondisi lalu lintas pada malam libur akhir pekan panjang ini? Kami akan mengajak Anda untuk menyimak langsung laporan dari rekan Agung Prasetyo dari kawasan Cikampek, Jawa Barat. Selamat malam Agung, bagaimana situasi jalan tol Jakarta Cikampek saat ini dan bagaimana juga prediksi untuk besok Agung? Ya, selamat malam Felicia juga pemirsa. Informasi terbaru pantauan arus lalu lintas pada momen libur panjang Tahun Baru Islam dan memang pada malam hari ini lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau masih ramai dan lancar, dan pada malam hari ini tidak terlihat lagi adanya kepadatan ataupun kemacetan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, yang mana memang kalau malam hari ini dibandingkan dengan pagi hingga sore tadi jauh berbeda. Kendaraan di malam hari ini dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 80 sampai 100 km per jam. Artinya tidak terlihat lagi adanya kemacetan ataupun penumpukan kendaraan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan selain itu juga dapat kami informasikan memang tadi pagi hingga sore tadi terlihat adanya kepadatan ataupun kemacetan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, terutama di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara tol layang Mbz dengan tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga titik kepadatan terjadi di kilometer 57 karena memang ini merupakan rest area pertama setelah turunan tol layang Mbz, sehingga banyaknya aktivitas keluar masuk kendaraan dan kendaraan yang akan masuk ke rest area juga mengular ke ruas tol sehingga menimbulkan kepadatan di titik ini semakin parah. Dan pihak kepolisian dan bekerjasama dengan Jasa Marga memang tadi sempat memperlakukan sistem buka tutup rest area untuk mengantisipasi ataupun mengurai kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga rekayasa lalu lintas yang diterapkan pada hari ini yaitu kontraflow, yang mana sejak pagi tadi kontraflow diberlakukan dari kilometer 47 sampai kilometer 65 atau sepanjang 18 kilometer. Dan ini sangat mengurai ataupun mampu mengurai kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan untuk melihat data real time kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Jabodetabek pada hari pertama libur panjang, memang Jasa Marga sejak pukul 5 pagi hingga kami memantau hingga pukul 18 lewat, kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Jabodetabek tercatat ada sekitar 75.000 lebih kendaraan, yang mana untuk menuju ke arah timur melalui gerbang tol Cikampek Utama tercatat ada sekitar 35.000 lebih kendaraan, sedangkan kendaraan dari arah Cikampek yang menuju ke arah Bandung melalui gerbang tol Kalihurip Utama ataupun menuju ke ruas tol Cipularang tercatat ada sekitar 40.000 lebih kendaraan. Artinya kendaraan yang bergerak dari arah Jabodetabek lebih banyak menuju ke arah Bandung karena memang banyaknya kendaraan berplat Jabodetabek untuk memanfaatkan waktu libur panjang ke sejumlah daerah yang ada di Bandung ataupun menuju ke arah Jawa Barat. Selain itu juga memang setelah kepadatan tidak hanya terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, dan terlihat kepadatan juga mengular panjang di ruas tol Cipularang sepanjang hari tadi hingga terjadi petang, yang mana memang ini juga karena adanya lonjakan kendaraan pada hari ini, yang mana memang merupakan hari pertama libur panjang Tahun Baru Islam. Dan selain itu juga selain meningkatnya volume kendaraan yang bergerak menuju ke sebelah daerah, memang tidak sedikit juga kendaraan besar yang masih melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ataupun ruas tol Cipularang, sehingga ini menimbulkan pelambatan kendaraan ataupun menghambat kendaraan minibus untuk melaju di ruas tol bebas hambatan ini. Dan memang diprediksi memang hari esok juga akan masih terjadi lonjakan kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek dari arah Jakarta ataupun menuju ke arah timur Pulau Jawa ataupun menuju ke arah Bandung yang melintas melalui ruas tol Cipularang. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio Felicia. Ya, Agung, ini tadi pagi hingga siang sempat terjadi antrean panjang kendaraan. Jadi sebenarnya apa yang menjadi penyebab antrean panjang tersebut, Agung? Ya, memang selain adanya lonjakan atau membludak kendaraan dari arah Jabodetabek menuju ke arah Cikampek ataupun menuju ke arah Bandung, memang ada titik-titik rawan kepadatan selain
terjadi lonjakan kendaraan yang bergerak menuju ke arah timur, seperti penyempitan jalan karena ada titik pertemuan di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara arus dari tol Layang Mbz dengan tol Jakarta Cikampek, yang seharusnya ada 5 lajur dari tol Jakarta Cikampek kalau ditambah dengan tol Layang Mbz, sehingga ketika ada turunan di kilometer 48 ada penyempitan lajur sehingga kendaraan dari ruas tol Jakarta Cikampek dengan tol MBZ pertemuan arus di kilometer 48. Selain itu juga banyaknya para pengendara ataupun pemudik yang akan memasuki rest area di kilometer 57, karena ini merupakan rest area pertama setelah turunan layang MBZ, sehingga memang para pengendara juga banyak yang ingin masuk untuk mengisi bahan bakar ataupun beristirahat, yang mana memang kalau dari arah Merak memang rest area yang pertama ditemukan oleh para pengendara yaitu rest area kilometer 57 yang menuju ke arah Cikampek. Selain itu juga memang masih banyaknya kendaraan-kendaraan truk besar ataupun sumbu 3 yang melintas dan melaju lambat, sehingga memang ini juga memicu kepadatan ataupun kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek ataupun di ruas tol Cipularang yang menuju ke arah Bandung. Feli. Baik, terima kasih banyak Agung Prasetyo atas laporan Anda. Selalu jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, libur panjang Tahun Baru Islam menyebabkan arus lalu lintas eksit tol Parungkuda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengalami kemacetan panjang. Kemacetan di eksit tol Parungkuda ini mengular hingga jalan arteri menuju Sukabumi. Warga dari kota Bogor maupun Jakarta berbondong-bondong menuju tempat wisata untuk mengisi libur panjang kali ini. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Sukabumi menerjunkan personil di setiap pertigaan yang berpotensi menjadi kantong kemacetan. Hal ini terutama di jalan yang mengalami penyempitan setelah eksit tol Parungkuda. Petugas bersiaga karena kepadatan kendaraan dari eksit tol Parungkuda bisa terjadi hingga malam hari. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bali Mandara telah melakukan otopsi terhadap jenazah Juliana Marins, warga negara Brazil yang terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani. Hasil otopsi menyatakan korban mengalami sejumlah luka gesek dan patah tulang yang menyebabkan luka pada organ dalam. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bali Mandara melakukan otopsi terhadap jenazah Juliana Marins, pendaki wanita asal Brasil yang terjatuh di jalur pendakian kawasan Segar Anak Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hasil autopsi menyatakan korban mengalami sejumlah luka gesek dan patah tulang yang mengakibatkan luka pada organ dalam. Luka organ dalam itulah yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam waktu yang tidak lama setelah jatuh terperosok ke jurang kawah Gunung Rinjani. Kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan perdarahan. Kami tidak menemukan bukti-bukti atau tanda-tanda bahwa korban itu meninggal dalam jangka waktu yang lama dari luka-luka. Tim forensik Rumah Sakit Bali Mandara dan tim dokter Polri telah melakukan serah terima hasil autopsi kepada pihak keluarga yang diwakilkan oleh pengacara. Jenazah Juliana Marins dijadwalkan akan dipulangkan ke negara asalnya Brasil pada hari ini. Sebelumnya jenazah Juliana tiba di Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar, Bali pada Kamis malam dengan pengawalan petugas kepolisian Resor Mataram. Jenazah Juliana dievakuasi ke Denpasar untuk menjalani proses autopsi sesuai permintaan tim penyidik Polda Nusa Tenggara Barat. Autopsi dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Juliana Marins, pendaki wanita berusia 27 tahun asal Brasil, diduga terjatuh dan terperosok ke jurang sedalam lebih dari 500 meter di jalur pendakian kawasan Segara Anak Gunung Rinjani.
Proses pencarian dan evakuasi sempat terkendala medan yang sulit dan cuaca ekstrim. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban dalam keadaan tidak bernyawa saat tiba di titik lokasi. Dari Denpasar, Bali, Alvanis Syukri, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto kembali menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan ini untuk membahas kerjasama dan sejumlah isu strategis. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim di Jakarta. Lawatan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia beragendakan pembahasan hubungan bilateral kedua negara. Upacara kenegaraan digelar megah di Istana Merdeka untuk menyambut kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto berjalan bersama menuju mimbar kehormatan untuk kemudian mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Meriam didentumkan sebanyak 21 kali sebagai bentuk penghormatan. Kedua pemimpin negara lantas berjalan bersama untuk inspeksi pasukan. Sebelum akhirnya, Prabowo memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih dan juga sebaliknya. Selanjutnya, Prabowo dan Anwar Ibrahim masuk ruang kredensial untuk mengisi buku tamu dan sesi foto. Prabowo juga mengajak Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk masuk ke ruang kerja untuk pertemuan empat mata. Lawatan Anwar Ibrahim kali ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah agenda ASEAN yang sebelumnya digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini menunjukkan eratnya hubungan di antara kedua negara. Juga menunjukkan komitmen untuk kita terus memperkuat kerjasama di semua bidang. Dalam pertemuan saya dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tadi, kita membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN, dan juga masalah global. Kita tukar pandangan dan ternyata dalam banyak hal, hampir semua hal, pandangan Indonesia dan Malaysia sama. Kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut. Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim juga bertukar pandangan soal dinamika kawasan dan global yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, di tengah pemulihan kesehatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo lantaran alergi kulit, ia dan Ibu Iriana nampak akan pergi berlibur bersama cucu-cucunya. Jokowi menyebut saat ini kondisi kesehatannya baik-baik saja. Di tengah masa pemulihan kesehatan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Ibu Iriana mengajak anak dan cucunya berlibur. Jokowi pergi bersama 3 orang cucu dari putrinya Kahiyang Ayu, yakni Sedah Mira Nasution, Panembahan Al Nahya Nasution, dan Panembahan Al Saud Nasution. Mereka bertolak dari kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Ketika disinggung mengenai kondisi kesehatannya, Jokowi mengaku tengah dalam masa pemulihan. Kemana, Pak? Ini ngantar cucu, antar anak dan cucu keluar kota. Kondisi secara umum seperti apa, Pak? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya, Pak? Gimana? Dalam rangka liburan. Ya, ngantar anak. Sebelumnya Jokowi dikabarkan mengalami alergi kulit sehingga nampak seperti ada peradangan di bagian wajah. Ajudan Jokowi pun menyebut kondisi kesehatan Presiden ke-7 itu baik-baik saja. Kondisi Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah.
Tapi secara fisik memang Secara fisik sehat, oke sehat. beliau, nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Dan tidak ada penyakit lain selain alergi toh, Bang? Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi toh? Nggak ada, nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Disinggung kabar bahwa Jokowi terkena autoimun, Kompol Syarif tidak berkomentar. Menurutnya, hal tersebut dirasa dokter yang lebih tepat menjelaskan. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Pemirsa, masyarakat di kota Qom, Iran turun ke jalan memberi penghormatan terakhir kepada para syuhada yang gugur akibat serangan udara militer Zionis Israel. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Hari ini, Jumat 27 Juni 2025, tepat 2 pekan setelah serangan pertama Israel ke Iran dan 3 hari setelah gencatan senjata. Usai menunaikan sholat Jumat, masyarakat di kota Qom, Iran turun ke jalan memberi penghormatan terakhir untuk para syuhada. Masyarakat kota Qom, Iran tanpa rasa khawatir dan takut tetap menghadiri ibadah sholat Jumat di masjid yang bernama Musholah Al-Quds. Masjid ini sengaja dinamakan Musholah Al-Quds untuk mengingatkan masyarakat dengan Masjid Al-Quds di Palestina, agar masyarakat tidak lupa untuk selalu mendukung Palestina. Usai sholat Jumat berjemaah, warga berbondong-bondong memberikan penghormatan terakhir kepada para jenderal yang telah gugur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Musholah Al-Quds di kota Qom. Setelah menyelesaikan ibadah sholat Jumat, masyarakat atau warga Qom sekarang turun ke jalan selain untuk menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan Islam Iran karena telah berhasil menang memukul Israel dan juga Amerika. Saat ini masyarakat mengantar kepergian jenazah atau syuhada atau syahid-syahid yang telah syahid dalam peperangan rezim Zionis Israel atau serangan agresi rezim Zionis Israel ke Iran. Berikut kita melihat peti-peti jenazah yang telah disolatkan setelah sholat Jumat tadi dibawa dengan iringan masyarakat atau iringan warga Qom dan akan dimakamkan di makam Sayyidah Fatimah Ma'sumah di kota Qom. Idrus Alhamid. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana menggugat balik selebgram Lisa Mariana senilai 100 miliar rupiah. Pihak Ridwan Kamil menilai seluruh tuduhan Lisa kepadanya tidak berdasar dan tanpa bukti. Perseteruan antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana terus berlanjut. Ridwan Kamil menggugat balik Lisa Mariana dengan tuntutan ganti rugi senilai 105 miliar rupiah. Gugatan balik atau rekonvensi tersebut atas dasar adanya serangkaian tuduhan yang dinilai tanpa dasar dan tidak berlandaskan bukti-bukti secara ilmiah sehingga merusak nama baik, reputasi dan kehidupan pribadi dan sosial. Tuntutan ini terdiri 5 miliar untuk ganti rugi material yang meliputi biaya proses hukum, pengobatan psikis, kehilangan pendapatan akibat terganggunya pekerjaan, hingga kerugian lain yang ditimbulkan oleh narasi yang dianggap fitnah dan merusak. Kemudian 100 miliar rupiah sebagai ganti rugi imaterial atas reputasi yang rusak, stres psikologis dan gangguan pada kehidupan sosial dan keluarga RK. Karena ada perbuatan lalu memenuhi unsur pula, maka wajiblah kepada si tergugat rekopensi dalam hal ini Lisa Mariana membayar kerugian kepada penggugat rekopensi dalam hal ini Pak Ridwan Kamil terkait kerugian imaterial dan material yang kami formulasikan dalam gugatan rekopensi kami atau gugatan balik. Demikian. Sebelumnya, Ridwan Kamil telah memberikan klarifikasi bahwa tuduhan tersebut merupakan fitnah keji yang bermotif ekonomi dan merupakan isu lama yang kembali dimunculkan.
Lisa Mariana sendiri juga telah mengaku mengungkap masalah ini karena ingin menuntut hak-hak anaknya yang diklaim merupakan hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil. Usai upaya mediasi gagal, Ridwan Kamil pun melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Lisa Mariana dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi 3 korban kapal tenggelam yang membawa rombongan sepak bola Pulau Selat Nenek Batam ke Kepulauan Riau. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dan telah diserahkan kepada pihak keluarga. Kapal patroli TNI AL Anaconda berhasil mengevakuasi 3 jenazah korban kapal yang tenggelam di Selat Nenek Batam, Kepulauan Riau. Ketiga korban ditemukan oleh warga setempat dalam kondisi mengapung di perairan Pulau Panjang sekitar Selat Nenek. Korban pertama tanpa identitas itu ditemukan sekitar pukul 6:03 pagi tadi, sementara 2 lainnya ditemukan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban dipindahkan ke kapal Basarnas untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Pencarian hari ini Jumat tanggal 27 Juni 2025 telah ditemukan 3 jenazah korban speedboat hilang di Kepulauan Stoko. Upaya pencarian tidak ada kendala, cuaca cukup mendukung dan didukung oleh seluruh stakeholder maupun masyarakat maritim yang telah membantu tim operasi gabungan tersebut. Sebelumnya, kapal pengangkut rombongan sepak bola berangkat pada hari Rabu 25 Juni 2025 dari Pulau Selat Nenek menuju Pulau Sotoko Barelang. Namun, kapal baut tiba-tiba mengalami mati mesin dan di saat yang bersamaan, ombak setinggi 1,5 meter menghantam kapal hingga terbalik. Dari 13 orang penumpang, 10 berhasil selamat berenang ke pulau terdekat. Namun naas, 3 orang diantaranya hanyut. Seyogyanya, rombongan pemain sepak bola asal Pulau Selat Nenek itu akan mengikuti turnamen pertandingan sepak bola di Pulau Sotoko Barelang, Batam. Saat ini, seluruh korban hilang telah berhasil ditemukan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar utama akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, beragam peristiwa terjadi hari ini. Kami siapkan rangkumannya untuk Anda dalam kabar berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim di Jakarta. Meriam didentumkan sebanyak 21 kali sebagai bentuk penghormatan. Lawatan Anwar Ibrahim kali ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah agenda ASEAN yang sebelumnya digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Prabowo dan Anwar Ibrahim juga bertukar pandangan soal dinamika kawasan dan global yang menjadi perhatian bersama. Tiga hari setelah gencatan senjata Iran dan Israel, masyarakat kaum Iran tanpa rasa khawatir dan takut tetap menghadapi ibadah sholat Jumat di masjid yang bernama Musola Al-Quds. Masjid ini sengaja dinamakan Musola Al-Quds untuk mengingatkan masyarakat dengan Masjid Al-Quds di Palestina, agar masyarakat tidak lupa untuk selalu mendukung Palestina. Usai sholat Jumat, warga berbondong-bondong memberikan penghormatan terakhir pada para jenderal yang gugur. Pada libur panjang Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, ruas jalan di pusat kota Bandung dipadati wisatawan yang datang ke kawasan Braga, alun-alun hingga pusat kuliner yang ada di Jalan Lengkong. Ruas jalan di pusat kota pun macet sehingga sejumlah petugas disiagakan untuk mengatur lalu lintas. Tak hanya warga Bandung, pengunjung dari wilayah Jabodetabek hingga luar negeri pun turut berlibur di kota Bandung. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama Prita Zega. Saya Felicia Melinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi,